Selanjutnya pembacaan pengesahan undang-undang baru oleh pimpinan tertinggi sidang paripurna dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Merujuk dari semua hasil rapat yang telah berlangsung selama 9 bulan terakhir ini, yang mana selalu dihadiri oleh wakil dari masing-masing pihak, antara lain pihak buruh tenaga kerja, pihak pengusaha, pihak investor lokal dan asing, DPR, dan pemerintah. Dengan ini menghasilkan undang-undang baru yang akan saya sahkan malam ini juga, dengan butir-butir pasal sebagai berikut. 1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan memberi pendidikan tinggi gratis sesuai bakat atau minat calon tenaga kerja. Sebagai contoh, seperti ilustrasi berikut ini. Si Ade adalah pengangguran, tapi dia suka ikut balapan liar. Kami sebagai pemerintah akan merekrutnya untuk sekolah tinggi gratis di bidang otomotif racing. Sehingga di negeri ini bisa dibangun pabrik kendaraan racing yang dapat bersaing di GP internasional. Yang pastinya ini adalah lapangan pekerjaan baru untuk bangsa ini. 2. Meningkatkan manfaat sumber daya alam dengan meningkatkan kualitas kerja di sektor industri pertambangan alam, pertanian, peternakan, perikanan laut, dan lain-lain, dengan tetap menjaga kondisi alam yang asri dan indah, sehingga di sektor pariwisata bisa semakin ditingkatkan juga. Sebagai contoh, suatu daerah dengan penghasilan beras terbaik, penghasil emas terbaik, pemikat pariwisata terbaik, sepenuhnya didukung pemerintah dalam biaya peningkatan kualitasnya, sehingga dapat bersaing terbaik di pasar internasional, sehingga omzet meningkat, yang otomatis meningkatkan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja untuk bangsa ini. 3. Penyederhanaan perizinan usaha dengan menggunakan teknologi digital, sehingga memangkas birokrasi yang ruwet dan transaksi pembayaran yang tanpa korupsi, karena sistem pembayaran transfer langsung ke rekening negara. Sebagai contoh, si Ade mau buka usaha produksi rokok. Si Ade langsung mendaftar lewat HP, verifikasi, survei cepat dan gratis, bayar transfer langsung ke rekening negara, maka surat izin langsung keluar. 4. Pemanfaatan teknologi canggih asing, bukan tenaga kerja asing, bisa digarisbawahi ya, karena tidak bisa dipungkiri teknologi kita masih ketinggalan. Sebagai contoh, kita akan membangun perusahaan di bidang teknologi astronomi. Kita kirim anak-anak bangsa terbaik kita ke NASA untuk sekolah gratis dan mempelajarinya, sehingga di negeri ini bisa dibangun perusahaan astronomi tanpa menggunakan tenaga kerja asing. 5. Pengembangan produk-produk daerah agar bisa tembus pasar internasional dengan sepenuhnya dibiayai pemerintah. Sebagai contoh, di suatu daerah terkenal dengan kuliner odading, kami sebagai pemerintah membiayai dan membina penuh usaha tersebut agar bisa tembus ke pasar internasional.
6. Pertolongan berupa biaya ataupun pembinaan untuk pengusaha-pengusaha yang sedang mengalami penurunan omset, sehingga pemerintah bisa memastikan tidak ada usaha yang bangkrut apabila didirikan di negeri ini, yang secara otomatis investor lokal ataupun asing tidak akan ragu menaruh modalnya di negeri ini. 7. Membentuk perusahaan riset dan penemuan baru dalam segala sektor, sehingga negeri ini selalu menjadi yang pertama apabila ada suatu hal yang baru dibandingkan negara lain, sehingga negeri ini bisa menjadi guru untuk negara-negara lain. Untuk sementara ini baru 7 undang-undang ini yang dihasilkan dari rapat. Atas dasar persetujuan seluruh elemen anggota rapat dan seluruh perwakilan netizen dari berbagai fraksi partai, di antaranya fraksi partai YouTube, fraksi partai Instagram, fraksi partai Facebook, fraksi partai TikTok, fraksi partai Mobile Legends, dan fraksi-fraksi partai dunia maya lainnya. Saya, sebagai Presiden Dunia Maya, mengesahkan ke-7 undang-undang yang sudah saya sebutkan tadi. Bisa disahkan? Sah. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Dengan ini Undang-Undang Cipta Kerja sudah resmi disahkan. Terima kasih. Presiden Dunia Maya, gokil banget.